Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasyiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Kolbi, NPM 091158041938, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Tugas 2, Individu Hukum Administrasi Negara. Pengertian negara hukum. Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum, supremasi hukum, dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik. Hukum Administrasi Negara Indonesia. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat bagaimana cara bekerja lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi negara dalam memenuhi tugas, fungsi, wewenang masing-masing. Di Indonesia, hukum administrasi negara diuji dan dilaksanakan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Pengertian asas-asas umum administrasi negara. Asas yuridikitas, yang berarti bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, sehingga dalam setiap tindakannya harus sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan. Asas legalitas, yang berarti bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, ada peraturan dasar yang melandasinya. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Asas diskresi merupakan asas tentang kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Soal yang ketiga adalah bagaimana kegiatan di lokasi magang sampai saat ini. Sebelumnya, saya ditempatkan magang di Sipodeceng. Kegiatannya yakni penerimaan dan pengenalan lingkungan desa Sipodeceng, koordinasi dengan Kepala Desa Sipodeceng terkait masalah aplikasi Siberas dan BUMDes, membuat rincian dana untuk BUMDes, menambah produksi tabung gas dan transaksi jual beli BUMDes, berpartisipasi dalam sosialisasi Puskesmas Baranti, ikut serta dalam penyaluran BLT dana desa dampak COVID-19 tunai, penginputan data penduduk di aplikasi Siberas, membantu staf desa dalam pelayanan administrasi di aplikasi Siberas, pemasangan baliho di beberapa tempat sebagai pengenalan BUMDes Sipodeceng Store, sosialisasi aplikasi BUMDes Sipodeceng Store ke masyarakat desa Sipodeceng, transaksi penjualan tabung gas di BUMDes, penginputan data penduduk di aplikasi Siberas, rapat koordinasi bersama dengan Bapak Kepala Desa beserta dengan staf desa, gotong royong bersama warga desa Sipodeceng dalam proses pengecoran lantai BUMDes, mengantarkan surat kepada tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan rapat koordinasi menjelang bulan suci Ramadan, membantu staf desa dalam membuat pencatatan harga data pasar,
membantu staf desa dalam menyiapkan persiapan rapat koordinasi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ikut serta dalam koordinasi menyambut bulan Ramadan bersama Bapak Kepala Desa dan Bapak Kepala BPD beserta dengan staf dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan selama bulan Ramadan ini kita hanya berfokus ke aplikasi si beras dulu karena BUMDes sementara proses perbaikan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.